Selamat pagi anak-anakku. Anak-anakku kelas 9, kalian telah lama libur semester 1. Sekarang kamu masuk di semester 2, hendaknya lebih memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, baik itu tugas maupun ulangan-ulangannya. Karena apa? Semuanya untuk kalian, agar kalian mendapatkan nilai yang baik, kemudian bisa lulus dengan memuaskan. Anak-anakku, prakarya untuk semester 2 ini Ibu mulai dari pengolahan. Adapun yang kita bahas adalah pengolahan bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan perikanan dan peternakan menjadi makanan siap dikonsumsi. Anak-anakku, materi ini nanti hampir sama materi di semester 1. Maka mungkin Ibu tidak banyak menjelaskan secara detail karena Ibu berharap catatanmu di semester 1 bisa membantu kamu untuk mempelajari prakarya di semester 2 ini. Mari anak-anakku, siapkan alat tulismu. Karena kalian belum menerima buku paket, kamu catat dulu ya. Dan setelah nanti kamu menerima buku paket, maka pelajari melalui buku paket. Mari kita pelajari tadi tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan perikanan dan peternakan menjadi makanan siap dikonsumsi. Kita bahas makanan dari bahan pangan setengah jadi. 1. Pengertian bahan pangan setengah jadi. Pahami dulu apa itu bahan setengah jadi. Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan yang diolah dan atau diawetkan tetapi setelahnya belum bisa dikonsumsi sehingga harus diolah terlebih dahulu. Jadi bahan setengah jadi itu bahan yang diolah dan atau diawetkan tetapi setelahnya itu belum bisa dikonsumsi. Sebaiknya diolah terlebih dahulu. Itu bahan setengah jadi. Coba kamu buka kembali pada catatanmu di semester 1. Oke? Kemudian yang kedua, kita pelajari jenis dan manfaatnya. Beberapa contoh jenis dan manfaat bahan pangan setengah jadi. A. Jenis. Di sini Ibu contohkan dari perikanan. Bahan pangan setengah jadi dari perikanan, contohnya dari ikan. Ikan setengah jadi dari ikan apa saja? Ikan bisa dibuat ikan asin, ikan asap, dendeng cumi, empek-empek, terasi, ebi, petis, dan lain-lain. Jadi selain bahan setengah jadi yang dikonsumsi, termasuk juga bahan setengah jadi sebagai bumbu. Tadi ada terasi, ebi, petis, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya rumput laut. Ini masih dari perikanan. Rumput laut ini hasil setengah jadinya bisa tepung rumput laut atau sering disebut dengan gelatin. Ini sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. 2. Dari peternakan. Apa saja bahan setengah jadi dari peternakan? Di sini Ibu tuliskan daging sapi. Daging sapi dibuat apa untuk bahan setengah jadinya? Bisa dibuat dendeng, bisa dibuat daging asap, dan ada kaldu bubuk,
ada kaldu blok, itu bahan setengah jadi dari daging yang untuk bumbu. Tapi juga ada yang dipakai sebagai bahan olahan, dendeng, daging asap, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah daging ayam. Apa contohnya? Nugget. Juga ada kaldu bubuk atau kaldu blok. Ingat, jangan menyebut merek. Biasa kamu menyebutkan Royco, itu namanya merek dagang. Jadi kamu harus pisahkan. Kemudian ada telur. Dibuat apa? Bisa setengah jadinya menjadi telur asin. Susu. Ada tahu susu. Anak-anakku, kalau pada bukumu nanti keju itu adalah bahan setengah jadi dari susu, itu menurut ibu tidak termasuk bahan setengah jadi. Karena apa? Keju itu bisa dimakan langsung anak-anakku. Keju itu dari susu yang diolah, kemudian difermentasikan, akhirnya menjadi keju. Tetapi keju sendiri setelahnya apa perlu dimasak? Tidak, bisa langsung dimakan. Nah, itu tidak termasuk setengah jadi. Bakso itu apa termasuk setengah jadi? Menurut ibu juga tidak. Karena apa? Dagingnya digiling, dibumbui, kemudian diolah, setelah matang. Bisa dimakan langsung atau tidak? Bisa. Nah, berarti bakso tidak termasuk setengah jadi. Paham anak-anakku? Jadi kalau kamu akan menentukan ini setengah jadi atau tidak, urutkan dari pembuatannya. Diolah? Ya. Diawetkan? Ya. Bisa dimakan atau tidak setelahnya? Bisa, berarti tidak termasuk setengah jadi. Paham anak-anakku? Ibu pastikan kamu sudah jelas. Yang berikut adalah kalau tadi jenis, sekarang B, manfaat. Apa manfaat bahan setengah jadi? Hampir semua bahan setengah jadi dapat disimpan dalam jangka waktu lama, sehingga dapat dimanfaatkan saat dibutuhkan dan mudah diperoleh di pasaran. Itu manfaatnya, karena bisa disimpan sehingga kalau kita membutuhkan setiap saat dapat kita dapatkan dimanapun. Ada di pasar, bisa di warung-warung, di supermarket dan sebagainya. Yang berikut adalah teknik dan tahap pengolahan bahan baku setengah jadi dari perikanan dan peternakan. Anak-anakku yang ibu cintai, teknik pengolahan ibu tidak akan bahas lagi. Karena ada teknik pengolahan dengan air, ada merebus, mengukus, mengetim, dan sebagainya. Ada teknik pengolahan dengan minyak, ada menggoreng, menumis, dan sebagainya. Ibu pastikan kamu sudah paham. Maka sekilas saja ibu akan terangkan, bahan pangan setengah jadi bisa diolah dengan cara dikukus, itu kalau teknik memasaknya, bisa direbus, dan atau kalau melalui pengawetan bisa digarami, contohnya pembuatan ikan asin, dimaniskan, contohnya pembuatan dendeng, dibekukan, banyak kamu cari. Kamu menyimpan, paling tidak kamu simpan di almari pendingin atau di kulkas. Itu sudah salah satu cara pembekuan. Kemudian fermentasi. Contohnya apa? Banyak. Barang-barang yang difermentasikan atau melalui proses peragian kemudian disimpan, itu adalah cara pengawetan. Masih banyak, nanti ada pasteurisasi, ada sterilisasi. Silahkan kamu buka materi yang lalu, atau tidak harus pada buku catatan, kamu bisa membaca di internet atau kamu buka Google dan lain sebagainya. Itu anak-anakku tentang teknik bahan pangan setengah jadi. Maksudnya teknik pengolahan. Sekarang tentang tahap pengolahan. Anak-anakku, tahap pengolahan ini
dikerjakan dengan teknik yang dikerjakan. Contoh misalnya, mengukus. Tahapannya apa? Menyiapkan alat, kemudian alatnya tentu saja dandang atau risopan. Kemudian memberikan air, meletakkan angsang, meletakkan dan seterusnya. Sampai bahan itu masak. Itu namanya tahapan. Ibu contohkan, karena ini Ibu contohkan adalah pembuatan ikan asin, adalah gereh kendil. Kamu sudah tahu ada kendil dari tanah, kemudian nanti ikannya ditata di situ, kemudian ditabur dengan garam kasar. Ya. Tahapannya apa? Kurang lebih seperti ini. Ikan dibersihkan dulu dari kotorannya, dicuci. Setelah itu ikan dikukus. Setelah dikukus diangin-anginkan biar dingin. Kemudian kalau sudah dingin, kemudian diangin-anginkan, ikan tersebut boleh dijemur. Setelah itu ditata dalam kendil tadi, kendil dari tanah. Taburi garam, ditata lagi, taburi garam, ditata lagi, taburi kemudian kalau sudah penuh ditutup. Nah, apa fungsi garam di sini? Fungsi garam itu menghambat tumbuhnya mikroorganisme. Itu satu contoh. Kamu nanti cari contoh-contoh yang lain sehingga nanti bila mendapatkan tugas dari ibu, kamu tidak kesulitan. Anak-anakku, apa kesimpulan? Kesimpulan dari pertemuan ini, bahan setengah jadi adalah bahan yang dapat disimpan dan terjaga gizinya sehingga dapat diolah dengan menambahkan bahan-bahan tertentu yang menambah kandungan gizi di dalam olahan. Jadi kamu bisa mengolah apalah kamu sukanya apa, kamu tambahkan sehingga sudah gizinya masih baik, kamu tambahkan bahan-bahan yang lebih menunjang dengan rasa yang lebih enak. Maka sebagai konsumen tetap harus pandai mengenali bahan setengah jadi yang sehat, tidak mengandung bahan berbahaya. Itu yang kalian perlu ketahui. Sebagai konsumen harus tahu mana yang sehat, mana pengawet yang tidak sehat. Itu anak-anakku pertemuan pagi ini. Selamat belajar. Kalau nanti ada tugas, tolong kalian kerjakan ya. Tetapi tugas kali ini hanya mempelajari buku paket prakarya semester 2 halaman 118 sampai 127. Tapi tunggu pembagiannya dulu ya. Sementara pelajari yang ibu berikan pagi ini. Sekian, terima kasih, selamat pagi.